Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan teman-teman di video presentasi kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Ella Agustiana dengan NIM 19031010, Ade Gusrianti dengan NIM 19031001, Ici Nuri Fadilah dengan NIM 19031019. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengantar penulisan karya ilmiah. Untuk yang pertama, yaitu pentingnya pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Menurut Nugraheni tahun 2017, karya ilmiah adalah karya tulis yang berisikan tentang pemaparan dari suatu pembahasan secara ilmiah. Penulisan karya ilmiah dilakukan oleh seorang peneliti atau penulis. Tujuan dalam penulisannya adalah untuk memberitahu suatu hal secara sistematis dan logis kepada pembaca. Karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Maksudnya adalah melalui penulisan karya ilmiah dapat memberikan pengalaman berharga bagi penulisnya sehingga mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua yaitu fungsi penelitian, di mana karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulis guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu fungsi fungsional, yaitu karya ilmiah berfungsi sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Hal ini menurut Juniarti tahun 2019. Lalu, apa sih pentingnya karya ilmiah bagi kita sebagai mahasiswa? Nah, di sini ada 5 alasan mengapa kita perlu untuk menulis sebuah karya ilmiah. Yang pertama, agar mahasiswa mampu dan terbiasa membaca secara efektif. Yang kedua, menciptakan budaya menulis di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, membangun pola pikir sistematis. Yang keempat, membiasakan mahasiswa menyampaikan pendapat atau gagasan berdasarkan sumber. Dan yang kelima, agar mahasiswa mengenal dan akrab dengan dunia kepustakaan. Baiklah, saya Ici Nuri Fadilah, NIM 19031019 akan menjelaskan tentang ilmu dan proses berpikir. Ilmu dan proses berpikir adalah pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematik. Nah, ilmu lahir atas dasar rasa ingin tahu manusia dan upaya mencari jawaban terhadap keingintahuan manusia tersebut. Nah, proses berpikir merupakan suatu peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukarkan konsep-konsep, persepsi-persepsi, serta pengalaman sebelumnya. Nah, menurut Kartono dalam Khadijah 2014 mengemukakan bahwa terdapat 6 pola pikir, yaitu yang pertama berpikir konkret. Nah, berpikir konkret di sini yaitu berpikir dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat tertentu. Kemudian berpikir abstrak. Nah, berpikir abstrak yaitu berpikir dalam ketidakterhinggaan, sebab bisa dibesarkan dan disempurnakan seluas-luasnya. Selanjutnya yaitu berpikir klasifiktoris. Nah, yaitu berpikir mengenal klasifikasi atau pengaturan menurut kelas-kelas tertentu. Selanjutnya itu berpikir analogis, yaitu berpikir untuk mencari hubungan antar peristiwa. Selanjutnya berpikir ilmiah, yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu berpikir pendek, yaitu lawan dari berpikir ilmiah yang terjadi secara lebih cepat atau dangkal. Nah, kemudian menurut Kelly tahun 1930 terdapat langkah-langkah proses berpikir. Ya, langkah-langkah proses berpikir tersebut yaitu yang pertama, timbulnya rasa sulit. Kemudian rasa sulit tersebut didefinisikan, selanjutnya mencari pemecahan sementara. Nah, kemudian memberi argumentasi bahwa pemecahannya telah benar. Selanjutnya menunjukkan verifikasi atau pembuktian terhadap pemecahan tersebut. Selanjutnya mengadakan penilaian menuju pemecahan secara mental untuk diuji. Nah, dan terakhir yaitu memberi pandangan ke depan agar pemecahan tersebut berguna. Materi selanjutnya yaitu tentang ilmu dan kebenaran. Nah, umumnya kebenaran ilmiah dapat diterima jika mencakupi 3 hal. Yang pertama yaitu koheren. Nah,
Koheren yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kemudian koresponden. Koresponden yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut saling berhubungan. Kemudian yang terakhir yaitu pragmatis. Nah, suatu pernyataan itu dipercaya kebenarannya. Saya Diego Srianti dengan NIM 19031001. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir ilmiah dan juga metode ilmiah. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah suatu proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Menurut Salam, dalam Nur Aini tahun 2021, mereka mengartikan tentang berpikir ilmiah, yaitu proses atau aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu pertama, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Di antaranya yaitu ada makalah, skripsi, tesis, artikel, disertasi, esai, fiksi, dan juga opini. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.